Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Mela. Hari ini kita akan belajar tafhim surat Al-Buruj ayat 11 sampai 22. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Terjemah kata dan ayat 11 surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Arti perkatanya, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang amanu beriman, wa amilu dan beramal, as-solihat soleh atau baik, lahum bagi mereka, jannatun syurga, tajri yang mengalir, min dari, tahtiha bawahnya, anharu sungai, zalika yang demikian itu, al-fawzu keberuntungan, al-kabir yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Lanjutnya ayat 12 sampai 13. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna sesungguhnya, batsya kekuatan atau azab, rabbika Tuhanmu, lasyadid benar-benar sangat keras. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu sesungguhnya dia, huwa dia, Allah, yubdi'u memulai menciptakan, wa yu'id dan dia mengulangi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Ayat 14 sampai 15. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwa dan dia, al-ghafur maha pengampun, al-wadud maha pengasih. Wa huwal ghafurul wadud, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid. Dzu memiliki atau mempunyai, al-arsy arsy singgasana, al-majid
yang maha terpuji atau maha mulia. Dzul arsyil majid, yang mempunyai arsy atau singgasana lagi maha mulia. Selanjutnya ayat ke-16 dan 17. Fa'alul lima yurid. Fa'alun berbuat, lima terhadap apa, yurid yang dikehendaki. Fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Hal ataka hadithul junud. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadithu berita al-junud bala tentara. Hal ataka hadithul junud, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang. Fir'auna wa Samud. Fir'auna, Fir'aun, wa Samud, dan kaum Samud. Fir'auna wa Samud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud. Nah, ini menjelaskan tentang tadi. Apakah telah datang kepadamu kaum-kaum penentang? Siapakah itu kaum penentang? Yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bal, bahkan, alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir atau ingkar, fi, dalam, takdzib, kedustaan atau dusta, berbohong. Balil ladzina kafaru fi takdzib, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Ayat selanjutnya, ayat 20 sampai 22. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu, dan Allah, min, dari, waraihim, belakang mereka, muhit, meliputi atau mengepung. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bal huwa Qur'anum majid. Bal, bahkan, huwa, dia, Qur'anun, Al-Qur'an, majid, agung atau mulia. Bal huwa Qur'anum majid, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Fi lauhim mahfuz. Fi, pada, lauhin, papan atau batu tulis, mahfuz, yang terpelihara. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Al-Quran tersimpan dalam lauh mahfuz. Baik, selanjutnya adalah isi kandungan surat Al-Buruj ayat 11 sampai 22. Pada ayat 11, yaitu menceritakan tentang balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah dan yang mengerjakan amal salih, balasan bagi mereka adalah syurga yang penuh kenikmatan, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Ini pada ayat 11. Kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 10, itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Apa balasannya? Balasannya adalah azab neraka jahanam dan azab api yang membakar. Selanjutnya ayat 12 sampai 16 menjelaskan tentang kesempurnaan sifat Allah dan kekuasaannya. Kesempurnaan sifat Allah dan kekuasaannya ada 5. Yang pertama, siksa Allah sangat keras, yaitu ada di ayat ke-12. Yang kedua, Allah memulai penciptaan dan mengembalikannya, ada di ayat ke-13. Selanjutnya yang ketiga, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, ada pada ayat ke-14. Yang keempat, Allah memiliki singgasana yang mulia, terdapat pada ayat ke-15. Dan yang kelima, Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki, yaitu terdapat pada ayat ke-16. Selanjutnya di ayat ke-17 sampai 19 yaitu belajar dari sejarah masa lalu, yaitu kisah Raja Fir'aun dan kisah kaum Tsamud. Yang pertama, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Raja Fir'aun? Ada 5 poin. Yang pertama adalah tidak boleh sombong. Lalu kedua, tidak boleh membunuh. Ketiga, tidak boleh menindas. Yang keempat, tidak boleh memecah belah umat. Dan yang kelima, tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Kisah kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaumnya Nabi Saleh. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang pertama, jangan mendustakan agama. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar akal. Yang ketiga, menjaga sesuatu yang diberikan. Yang keempat, tidak meminta didatangkan azab. Selanjutnya ayat 20 sampai 22. Di ayat 20, Allah mengepung orang-orang kafir dengan siksa atau azab. Di ayat 21, Al-Quran merupakan bacaan yang mulia. Dan pada ayat ke-22, Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita sama-sama membaca surat Al-Buruj ayat 11 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud.
فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi tafhim surat Al-Buruj ayat 11 sampai 22 telah selesai. Semoga dapat difahami. Bismillah ucapkan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.